Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui renungan pagi. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui renungan pagi ini ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan hidup kami dengan kasih-Mu. Tuntun kami ya Tuhan agar firman-Mu yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada hari ini Selasa tanggal 12 Juli 2022 terambil dari Yesaya 61 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upah-Mu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya menubuatkan kabar sukacita dari Allah, yaitu kabar selamat kepada Sion yang sudah lama terpuruk kurang lebih 70 tahun dalam berbagai aspek kehidupan. Dan itu karena ulah mereka tidak mematuhi panggilan Allah sebagai bangsa pilihan, sehingga mereka terbuang ke Babel. Allah mau memulihkan mereka dari keterpurukan dan memberi keselamatan. Segala kebaikan dan keselamatan yang diberikan Allah harus direspon dengan baik, dan Allah menginginkan pola hidup yang lebih baik dan berkat bagi umat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yaitu karena Allah mencintai hukum dan menegakkan keadilan dan membenci perampasan dan kecurangan. Karena Allah mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan, tentu Allah ini tidak sebanding dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus juga telah melakukan
pembebasan dari dosa, pembebasan dari segala bentuk perbudakan, dari kehidupan, dan memberi keselamatan yang abadi bagi kita. Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita. Untuk itu mari kita respon kebaikan Tuhan melalui perbuatan baik seperti dalam nas ini, yaitu mencintai hukum dan berlaku adil. Untuk itu kita juga harus mau melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Kalau dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita dan apa yang mau kita lakukan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak seberapa, tetapi keberuntungan yang akan kita terima sebagai anak Allah sangat-sangat luar biasa. Di sini dikatakan keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan, yang tertulis dalam ayat 9. Di situ dikatakan itulah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita mau tetap merespon kebaikan Tuhan yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa dan memberikan kita keselamatan, itu yang akan Tuhan katakan kepada kita. Dan sebagai kesimpulannya ialah jalanilah hidup ini takut akan Tuhan, cintailah apa yang Tuhan cintai, dan bencilah apa yang dibenci oleh Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita terberkati. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita melalui nas ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan telah memberikan kami kebebasan, memberikan kami hidup yang lebih baik dari sebelumnya melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memimpin kami dan Tuhan memohon kepada kami agar kami mau bersekutu dengan Tuhan, agar kami mau melakukan yang Tuhan inginkan daripada hidup kami, yaitu kami akan hidup di dalam hukum Tuhan dan membenci yang Tuhan benci, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, sebelum kami lakukan aktivitas kami pada hari ini, Roh Kudus senantiasa menyertai kami, sehingga apa yang Tuhan inginkan dari kami bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Allah dalam segala kemuliaan-Mu, dan berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.